Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 203210102. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 4D. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, di sini saya akan memaparkan materi tentang penelitian deskriptif, yang mana pada kesempatan kali ini pembahasannya mengenai macam-macam penelitian deskriptif, penelitian self-report, dan cara melakukan penelitian self-report. Macam-macam penelitian deskriptif. 1. Studi kasus. Studi kasus atau case study merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data yang berkenaan dengan sesuatu kasus karena adanya masalah, kesulitan, hambatan, dan penyimpangan, ataupun karena keunggulan. 2. Studi survei. Penelitian secara survei merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas, tetapi relatif besar jumlahnya, dengan tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel berdasarkan ruang lingkupnya dan subjeknya sebagai perwakilan. 3. Studi perkembangan. Studi perkembangan atau development studies adalah mengkaji perubahan, kemajuan yang dicapai oleh seseorang, suatu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat tertentu. Perkembangan ada yang sifatnya longitudinal approach dan ada yang cross-sectional approach. 4. Studi tindak lanjut. Studi tindak lanjut atau follow-up study adalah mempelajari perkembangan subjek sesudah diberikan perlakuan atau kondisi tertentu dengan menggunakan longitudinal approach, contohnya analisis data terhadap para lulusan atau orang yang telah menyelesaikan program pendidikan, latihan atau pembinaan dengan maksud untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan mereka setelah keluar dari institusi. 5. Analisis dokumenter. Analisis dokumenter ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen resmi, perundang-undangan, kebijakan, hasil-hasil penelitian, buku teks tentang validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui makna, kedudukan, dan hubungan berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau terjadi, untuk selanjutnya diketahui manfaat dan dampak hal-hal tersebut. 6. Analisis kecenderungan. Analisis kecenderungan atau trend analysis atau trend study merupakan perpaduan antara metode dokumenter dan survei. Pelaksanaan analisis kecenderungan bertolak atau berdasar pada suatu teori yang dikemukakan oleh berbagai ahli dan bahan literatur. Lalu, dibuat perkiraan kecenderungan yang akan terjadi tentang sesuatu di masa mendatang dengan menghubungkan teori atau hasil survei itu dengan data yang diperoleh di masa lalu. 7. Studi korelasi. Studi korelasi atau correlational study pada hakikatnya merupakan penelaahan antara dua variabel pada suatu situasi atau satu kelompok subjek. Hal ini dilakukan untuk melihat hubungan antara fenomena atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. 8. Studi perbandingan. Studi perbandingan atau comparative study atau casual comparative study merupakan bentuk penelitian deskriptif yang sifatnya membandingkan dua atau lebih situasi, kejadian, kegiatan, program yang sejenis atau hampir sama tentang unsur atau komponennya. 9. Studi kemasyarakatan. Studi kemasyarakatan atau community study merupakan kajian intensif yang dilakukan terhadap suatu kelompok masyarakat yang tinggal bersama di suatu daerah yang memiliki ikatan dan karakteristik tertentu. Ikatan dan karakteristik itu mungkin berkenaan dengan sejarah, budaya, tradisi, agama, kepercayaan, iklim, dan sumber daya alam, kegiatan, ekonomi, dan sebagainya. 10. Studi waktu dan gerak. Studi waktu dan gerak atau time and motion study ditujukan untuk meneliti atau menguji jumlah waktu dan gerakan yang minimal yang digunakan seperti dalam industri atau pabrik dengan mengukur waktu dan gerak penggunaan mesin, alat-alat produksi, gerak manusia dalam pekerjaan yang bersifat manual,
Yang terakhir, analisis kegiatan. Analisis kegiatan atau activity analysis diarahkan untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan dalam suatu pelaksanaan tugas atau pekerjaan, seperti dalam bidang industri, bisnis, pemerintahan, lembaga, sosial, baik yang berkenaan dengan kegiatan produksi maupun pemberian jasa dan layanan. Penelitian sub-report. Dalam kaitannya dengan data yang dikumpulkan, maka penelitian deskriptif mempunyai beberapa macam atau jenis. Di antaranya itu ada laporan diri dengan menggunakan observasi. Dalam penelitian sub-report, informasi dikumpulkan oleh orang tersebut yang juga berfungsi sebagai peneliti. Pada sub-report ini, responden akan ditanya secara langsung tentang perasaan mereka terhadap objek yang sedang diteliti. Melakukan penelitian self-report. Pertama, dalam penelitian self-report, peneliti dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti dikunjungi dan dilihat kegiatannya dalam situasi yang alami. Tujuan observasi langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Kedua, dalam penelitian sub-report, peneliti juga dianjurkan menggunakan alat bantu lain untuk memperoleh data, termasuk misalnya dengan menggunakan alat perlengkapan lain seperti catatan, kamera, dan rekaman. Alat-alat tersebut digunakan terutama untuk memaksimalkan ketika mereka harus menjaring data dari lapangan. Ketiga, yang perlu diperhatikan oleh para peneliti yang menggunakan model sub-report adalah bahwa dalam menggunakan metode observasi dan melakukan wawancara, para peneliti harus dapat menggunakan secara simultan untuk memperoleh data yang maksimal. Demikianlah penyampaian materi tentang penelitian deskriptif dari saya. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam tugas video saya ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.